Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Karena berkat izin dan kehendaknya, saya dapat menyelesaikan video pembelajaran yang sederhana ini tepat waktu. Adapun pembuatan video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah PPL 1 pada semester 6. Tentu dalam pembuatan video pembelajaran ini, saya menemui berbagai hambatan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan dalam pembuatan video mengenai hal-hal yang berhubungan dengan isi video ini. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian video pembelajaran ini. Saya sendiri sadar akan kemampuan saya dalam membuat video pembelajaran yang masih sederhana ini. Akan tetapi, dalam video ini, saya telah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi, saya pribadi yakin bahwa dalam isi video pembelajaran ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun harapan saya dalam video pembelajaran ini, semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Meskipun video ini memiliki kekurangan dan kelebihan, saya tetap mengharapkan kritik dan saran kepada para penonton. Terima kasih. Nah, sekedar informasi kepada teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa untuk menentukan entalpi itu bisa kita lakukan dengan percobaan loh. Nah, percobaannya itu bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan kalorimeter. Jadi apa sih kalorimeter itu? Dan apa ya kalorimeter itu? Dua hal ini adalah istilah yang berbeda. Jadi, kita semua harus pandai-pandai dalam membedakan dua istilah ini ya. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan belajar menentukan perubahan entalpi reaksi atau delta H berdasarkan data kalorimeter. Simak baik-baik ya teman-teman, jangan di skip supaya kalian bisa mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini nak? Sehat? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Puasa ya? Puasa Bu. Alhamdulillah ya. Ibu berharap semoga kita semua itu selalu dalam keadaan sehat supaya kita bisa tetap untuk mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita semua bersama-sama untuk menjadikan doa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Tolong dinamakan namanya baik-baik. Hartati, Hadir Bu. Wardani, Hadir Bu. Nurul Hidayani, Hadir Bu. Andi Sri Mutmainah, Hadir Bu. Mukwisa, Hadir Bu. Muhammad Daniel. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ya, semuanya hadir untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti biasanya Ibu akan melakukan kuas tanya jawab dulu terkait materi kita minggu lalu. Ada tidak yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan Milda. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai termokimia Bu. Ya, bagus ya. Betul yang dikatakan oleh temannya bahwa minggu lalu itu kita sudah belajar materi tentang termokimia. Nah, di mana pekan lalu itu kita sudah membahas beberapa istilah penting dalam materi termokimia. Ada sistem, lingkungan, reaksi eksoterm, dan reaksi endoterm. Nah, coba siapa yang bisa memberikan ini penjelasan terkait arti dari istilah sistem dulu. Sistem. Siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang sistem?
Hai Bu. Ya, silahkan Bu Lisa. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, Bu. Oh, oke, bagus ya. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Lisa, bahwa sistem itu merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita, di mana sistem itu dia itu merupakan tempat terjadinya proses reaksi termodinamika. Misalnya ketika di rumah itu kita sedang memanaskan makanan dalam microwave. Nah, makanan panas dan segala sesuatu yang ada di dalam microwave itu merupakan sistem. Nah, sekarang lingkungan, ada yang bisa memberikan Ibu penjelasan tentang arti dari lingkungan? Hai Bu. Ya, silahkan Andi Sri Mutmainah. Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem dan dapat berpengaruh terhadap sistem, Bu. Ya, betul ya. Jadi, lingkungan itu dia merupakan segala sesuatu yang ada di luar sistem dan dia itu berpengaruh terhadap sistem. Nah, kita lanjut contoh yang tadi. Ketika kita memanaskan makanan dalam microwave di rumah. Jadi, meja tempat kita meletakkan microwave itu, dapur, serta diri kita sendiri yang memanaskan microwave itu, dia merupakan lingkungan yang ada di sekitar sistem. Anak-anak bisa lihat kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu KD.5, di mana KD pada KI pengetahuannya itu menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Sedangkan KD pada KI keterampilannya itu membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, jadi gunanya kita mempelajari materi ini itu kita bisa kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya tadi contoh yang Ibu jelaskan itu ada microwave. Contoh lain ada setrika listrik, ada rice cooker yang sering kalian gunakan dan sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya itu adalah manfaat dari kita mempelajari materi ini, yaitu di mana pada kalorimetri itu dia prinsip kerjanya yaitu perubahan energi listrik. Jadi energi listrik itu yang berubah menjadi energi kalor. Nah, seperti setrika listrik kan kalau dicolok dia akan menghasilkan panas. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu ada 3. Anak-anak bisa lihat di slide yang pertama. Peserta didik itu dapat menafsirkan arti kalorimetri dan kalorimeter dengan benar setelah melakukan literasi baca. Yang kedua, peserta didik dapat melaksanakan proses pengukuran delta reaksi dengan menggunakan kalorimeter dengan benar. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan hasil percobaan dengan benar. Nah, selanjutnya cakupan materi kita ada 3, yaitu pertama ada kalorimetri dan kalorimeter, kedua prinsip kerja kalorimeter, dan yang ketiga itu pengukuran delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Jadi penilaian Ibu dalam mata pelajaran ini itu ada 3. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk aspek kognitifnya Ibu akan nilai dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan dan kelengkapan tugas-tugas kalian ya. Yang kedua, afektif. Jadi Ibu itu akan nilai bagaimana sikap kalian dalam proses pembelajaran ini selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga ada psikomotorik. Jadi Ibu akan nilai keaktifan kalian dan keterampilan kalian selama proses diskusi dan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Nah, coba siapa perwakilan 1 orang yang bisa memberikan Ibu tanggapan, entahkah itu pertanyaan atau pernyataan terkait dengan isi video itu. Siapa yang bisa? Ya, coba Bu bisa. Begini Bu, kan di video itu hanya membahas tentang penentuan delta H reaksi dengan menggunakan eksperimen yaitu kalorimetri. Jadi apakah penentuan delta H reaksi itu hanya bisa kita tentukan dengan menggunakan eksperimen Bu? Bagus ya. Coba beri aplaus dulu untuk temannya. Ibu kemarin sudah membagi kelompok dan alhamdulillah kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan instruksi Ibu pekan kemarin ya.
Nah, jadi sekarang semua sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan kalian kesempatan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya kurang lebih selama 3 menit ya. Oke, silakan berdiskusi. Nah, waktunya dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya habis ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok itu masing-masing menjawab satu pertanyaan. Untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, kelompok 2 untuk nomor 2, dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Siapa yang bisa menjawab? Naik di sini di depan di samping Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu. Nah, di sini rumusan masalah yang saya temukan setelah berdiskusi dengan kelompok saya yaitu apakah perbedaan kalorimeter dengan kalorimeter. Nah, hipotesisnya yaitu perbedaan kalorimetri dan kalorimeter yaitu kalorimetri merupakan proses pengukuran jumlah kalori reaksi, sedangkan kalorimeter merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur jumlah kalori. Nah, setelah berdiskusi dan mengumpulkan berbagai informasi sehingga didapatkan hasilnya bahwa kalorimetri merupakan proses pengukuran jumlah kalori reaksi yang diserap ataupun yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu percobaan. Sedangkan kalorimeter merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perbahan atau reaksi kimia. Itu hasil diskusi. Oke, bagus ya. Tolong mengupload teman-temannya. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah jawabannya berbeda? Sama ya. Nah, selanjutnya sesi diskusi kali ini, apakah anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menyimpulkan materi ini? Tidak ada ya? Apakah semuanya sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya bisa memahami materi pada hari ini. Jadi sebelum Ibu memberikan kesimpulan akhir, Ibu minta satu orang dulu temannya untuk memberikan kesimpulan. Coba Anjas Mutmainah, coba nak berikan kesimpulan untuk hasil diskusi secara keseluruhan pada hari ini. Ya, Bu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai istilah kalorimetri, di mana kalorimetri ini merupakan proses pengukuran jumlah kalori reaktif yang diserap ataupun yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu percobaan. Sedangkan kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Prinsip kerja dari kalorimeter yaitu mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam air suling. Salah satu cara untuk mengukur delta reaksi adalah dengan melakukan percobaan, di mana percobaan untuk mengukur delta reaksi ini dikenal dengan metode kalorimetri. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur panas reaksi disebut kalorimeter. Sedangkan metode atau proses pengukuran kalorinya disebut dengan istilah kalorimetri. Oke, bagus ya. Berapa kesimpulannya? Kesimpulannya sama lengkap ya. Nah, berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh temannya, apakah ada yang ingin ditanyakan, nak? Ya, baiklah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kesimpulan akhir. Jadi silakan anak-anak sekalian perhatikan saya di atas. Nah, kesimpulan pertama pada materi kita hari ini yaitu pertama, kalorimetri itu adalah proses pengukuran jumlah kalori reaksi yang diserap ataupun yang dilepaskan pada suatu reaksi kimia dalam suatu percobaan. Yang kedua, kalorimeter itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang terlibat pada suatu perubahan atau reaksi kimia. Nah,
Yang ketiga, prinsip kerja dari kalorimeter adalah dengan mengalirkan arus listrik pada suatu kumparan kawat penghantar yang dimasukkan ke dalam arus suling. Nah, yang keempat, berdasarkan perubahan suhu yang terjadi, maka panas dari reaksi di dalam kalorimeter itu dapat dihitung dengan cara menggunakan rumus yang telah dijelaskan, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, ataupun dengan rumus delta reaksi seperti yang sudah dituliskan oleh temannya ya. Nah, alhamdulillah proses pembelajaran pada kita hari ini telah selesai. Ibu ingin bertanya, apakah bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, nak? Menyenangkan ya, Bu. Apakah menyenangkan ya? Ya, alhamdulillah ya kalau kalian suka. Tapi barangkali ibu ada kelemahan, kalian bisa mengirimkan saran kalian ke grup WhatsApp supaya mungkin pekan depan kita akan mengganti model atau metode lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, untuk memperdalam materi kalian tentang Baik, materi kita itulah hari ini, tadi kalian tampilan setelah video itu bisa pembelajaran saya melakukan untuk memenuhi pencarian tugas lain dari pada mata buku kuliah buku PPL 1 atau tahun sumber lain yang 2021 bersifat dengan relevan materi terkait materi calorimetri kalorimetri. KD Nah, 3.6 ini di atas. 4.6 Nah, kelas untuk 11 SMA. pekan depan Saya ucapkan kita terima akan kasih membahas atas kesediaan teman-teman semua yang telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya atas nama Indah Sidratul Muntaha Hati meminta kesediaan teman-teman semua untuk like, komen, dan share video pembelajaran ini serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Atas bantuan dan kesediaan teman-teman semua, saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Adapun jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga, saya pribadi mengharapkan adanya saran dari teman-teman semua agar saya dapat menyempurnakan video pembelajaran ini. Sekian dari saya, Indah Sidratul Muntaha Hati, Pendidikan Kimia A, Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung, tapi kita juga tetap harus mematuhi aturan dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita ya dari terindaran kita dari virus yang sangat berbahaya ini. Nah, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin sekarang kita bertemu dulu untuk proses pembelajaran pada hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi tampilan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPL 1 tahun 2021 KD 3.54.5 kelas 11 SMA dengan materi pokok kalorimetri. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Saya, atas nama Indah Sidratul Muntaha Hati, meminta kesediaan teman-teman semua untuk like, comment, and share video pembelajaran ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Atas bantuan dan kesediaan teman-teman semua, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari saya, Indah Sidratul Muntaha Hati, Pendidikan Kimia A, Universitas Negeri Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dah.